Halo, topik pembahasan kita kali ini mengenai aspek teknik dan teknologi. Adapun sub pembahasan yang akan dibahas, terdapat 9 sub bagian. Pertama, pengertian aspek teknik dan teknologi dalam bisnis di era revolusi industri 4.0, dan kedua, pengembangan platform bisnis berbasis digital dan transaksi non-tunai. Ketiga, penentuan lokasi usaha dalam marketplace. Keempat, luas produksi. Kelima, tata letak. Dan keenam, pemilihan teknologi yang tepat di era digitalisasi bisnis. Ketujuh, economic order quantity. Kedelapan, safety stock. Dan kesembilan adalah reorder point. Pengertian aspek teknik. Aspek teknik merupakan lanjutan dari aspek pemasaran, yang dimana kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah yang dilihat dari segi pemasaran. Nah, setelah mengetahui pengertian dari aspek teknik, timbul pertanyaan nih, apa ya hubungan aspek teknik dengan teknologi sehingga saling berkaitan? Yuk mari kita bahas, jangan di-skip ya. Aspek teknik dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Studi kelayakan aspek teknik dan teknologi mulai dilakukan setelah aspek pemasaran telah dilakukan dan dinyatakan bahwa proyek atau bisnis tersebut layak dari segi pemasaran. Secara singkat dapat dikatakan bahwa aspek teknik dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknik berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Selain itu, dari aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan, seperti mesin ataupun teknologi yang mendukung proses produksi serta operasional suatu perusahaan. Menurut Kaksmir dan Jafar, terdapat beberapa hal yang ingin dicapai dalam penilaian aspek teknik. Pertama, perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Kedua, perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih. Ketiga, perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Dan keempat, perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Pengembangan platform bisnis berbasis digital dan transaksi non-tunai. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peran uang tunai sebagai alat pembayaran dalam bentuk pembayaran digital yang lebih efisien dan ekonomis. Berikut pengembangannya. Pertama, dengan adanya sistem pembayaran digital, dan kedua, penyediaan aplikasi pembayaran digital. Aplikasi digital yang saat ini sering dipakai di Indonesia yaitu GoPay, Dana, dan OVO. Penentuan lokasi usaha dalam marketplace. Sebelum memulai usaha, alangkah baiknya seorang entrepreneur melibatkan konsep marketing mix yang dikenal dengan 4P. Produk, Price, Place, Promotion. Di dalam perencanaan bisnisnya, terlebih lagi jika seorang entrepreneur tersebut baru memulai sebuah startup. Pembahasan kali ini adalah pada place yang terkait dengan pemilihan lokasi usaha dalam bisnis. Menurut Kotler 2009, place merupakan segala sesuatu yang menunjukkan berbagai kegiatan bisnis untuk membuat produk agar mudah diperoleh oleh pelanggan
dan selalu tersedia bagi pelanggan. Lokasi bisnis yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha untuk menarik konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan dan sebaliknya. Dalam pemilihan lokasi itu, manajemen puncak perlu memperhitungkan pertimbangan berikut. A. Lokasi itu berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat besar jumlahnya, yang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang penuh besar ketidakpastian. B. Lokasi itu menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasi yang permanen, mencakup undang-undang, tenaga kerja, masyarakat, dan lain-lain. Dan kendala itu sendiri mahal dan sulit untuk diubah. C. Lokasi mempunyai akibat yang signifikan dengan posisi yang kompetitif. Perusahaan yaitu akan meminimumkan biaya produksi dan juga biaya pemasaran keluaran yang dihasilkan. Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pengusaha. Pemilihan lokasi yang tepat seringkali menentukan tingkat penjualan suatu bisnis. Lokasi yang tepat merupakan modal bagi pengusaha untuk beraktivitas sehingga mampu memperoleh dan meningkatkan keuntungan dan menjaga kelangsungan bisnis. Luas produksi. Luas produksi merupakan ukuran terhadap apa dan berapa banyak barang-barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Luas produksi pada suatu perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kapasitas produksi ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki, seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Luas produksi yang tepat. Penentuan luas produksi yang tepat berarti adanya alokasi sumber produksi yang lebih efisien. Bahan baku, bahan pembantu, dan faktor produksi yang lain dapat ditentukan pada volume produksi yang tepat, sehingga dapat dihindarkan adanya pemborosan dan kerugian finansial faktor produksi tersebut. Penentuan luas produksi yang tepat akan berarti pula perusahaan telah mengupayakan lebih efektif dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia. Ketidaktepatan penentuan luas produksi kan berakibat ketidaktepatan alokasi faktor-faktor produksi. Akibatnya, semakin besar kerugian finansial yang diderita. Di samping itu, jumlah permintaan akan menentukan luas produksi yang paling menguntungkan. Kurang tepatnya penentuan luas produksi akan berakibat semakin kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Proses produksi yang ditinjau dari segi dasar arus bahan mentah menjadi produk jadi dapat dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu 1. Proses produksi yang terus-menerus. Apabila dalam perusahaan tersebut terdapat urutan-urutan produksi yang pasti sejak dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut menggunakan proses produksi terus-menerus. 2. Proses produksi terputus-putus. Apabila tidak terdapat urutan-urutan pola yang pasti ada bahan baku sampai menjadi produk akhir. Manajemen produksi mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan produksi agar perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Economic Order Quantity atau dengan singkatan EOQ. Apa itu Economic Order Quantity? Economic Order Quantity adalah pengukuran yang digunakan di bidang operasi logistik dan manajemen pasokan. Dengan kata lain, EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu
sambil meminimalkan biaya perpesanan. Mengapa kita harus menghitung economic order quantity? Karena menghitung EOQ untuk bisnis dapat menawarkan beberapa manfaat yang mempengaruhi keuntungan. Ini adalah cara yang bagus untuk mengetahui berapa banyak produk yang perlu dibeli untuk mempertahankan rantai pasokan yang efisien sambil menekan biaya. Manfaat utama perhitungan EOQ yaitu meminimalkan biaya persediaan, menyimpan inventory atau persediaan tambahan, dan dapat dengan cepat meningkatkan biaya penyimpanan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menghitung economic order quantity. Dalam rumus economic order quantity terdapat 3 variabel yang mana merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya penyimpanan, yang kedua, permintaan, dan yang ketiga, biaya pesanan. Yang pertama, biaya penyimpanan atau dengan simbol H. Biaya penyimpanan dikenal sebagai biaya tercatat, mengacu pada total biaya penyimpanan persediaan. Meminimalkan biaya persediaan adalah strategi manajemen rantai pasokan yang penting. Biaya penyimpanan atau penyimpanan persediaan didapat dari biaya penyimpanan ditambah gaji karyawan, ditambah biaya peluang, ditambah depresiasi, kemudian dibagi dengan total nilai persediaan tahunan. Faktor lain yang dapat mengoptimalkan penyimpanan persediaan. Hal-hal seperti tren musiman atau penjualan besar juga dapat memengaruhi keakuratan inventaris Anda. Selain EOQ, ada beberapa cara lain untuk mengoptimalkan inventaris. Yang pertama, reorder point. Alih-alih memeriksa tingkat inventaris secara manual untuk pemesan ulang produk, Anda dapat menyetel poin pemesanan ulang otomatis yang secara otomatis melakukan pemesanan setelah tingkat persediaan Anda mencapai ambang tertentu. Yang kedua, stok pengaman. Ada kalanya permintaan dapat meningkat secara tiba-tiba atau ada masalah dengan pemasok yang dapat menghalangi Anda untuk memiliki persediaan yang cukup. Yang ketiga, pelacak inventory secara real time. Pantau tingkat stok Anda dengan mudah dan ketahui di mana produk disimpan di gudang Anda dengan melacak inventory secara real time. Safety stock. Pengertian safety stock Esauri menjelaskan bahwa stok pengaman atau safety stock adalah suatu persediaan yang dipersiapkan oleh perusahaan guna mencegah adanya kekurangan persediaan ketika kondisi permintaan pasar sedang tidak pasti. Definisi safety stock menurut para ahli. Menurut Esauri 2008, stok pengaman atau safety stock adalah persediaan yang disiapkan perusahaan untuk mencegah kekurangan persediaan saat kondisi permintaan pasar tidak pasti. Sedangkan menurut Case, Jacobs, dan Aquilino 2006, safety stock adalah sejumlah persediaan produk yang dijumlahkan dari permintaan awal kepada perkiraan total permintaan di masa datang. Reorder point. Pengertian reorder point. Reorder point adalah suatu titik yang mana suatu barang di dalam gudang harus ditambah lagi persediaannya sebelum mengalami kehabisan persediaan.